Yang paling menonjol, yang paling saya suka pertama kali masuk sini yaitu untuk fiturnya yang lampu depan ya, untuk alfa dan beta bisa naik turun sendiri. Jadi ada setelan angka 1, 2, 3, 4, 5 di kanan, kita bisa menyesuaikan kebutuhan lampu kita menghadap ke depan, karena ada kemungkinan penumpang di belakang banyak, mobilnya akan ke atas, lalu lampu itu akan menyilaukan dari pengendara lain. Makanya kita bisa turunkan dan bisa setting sesuai kebutuhan kita. Dari fitur yang saya suka dari Suzuki XL7 ini, saya tertarik dengan MID-nya, Multi Information Display, yang dimana di MID tersebut kita bisa tahu beberapa torsi dan power yang kita gunakan saat mengendarai, dan itu banyak informasi-informasi lain yang bisa kita ketahui dari mobil tersebut. Oke, mungkin dari Suzuki XL7 yang ini saya bisa memberi sebuah review bahwa dari SUV lainnya, SUV XL7 ini memiliki perbedaan yang signifikan, terutama satu ada di suspensi. Dia suspensinya sangat kokoh, dimana saat mobil berbelok, biasanya SUV yang lain oleng, SUV XL7 dia bisa kokoh untuk tidak oleng ke kanan atau ke kiri. Dia badannya tetap stabil sehingga mobil saat manuver akan lebih mudah untuk dikontrol. Jadi first impression saya terhadap mobil Suzuki XL7 yang saya naiki barusan, yaitu ketika masuk ruang interiornya, saya melihat ada e-mirror, dimana itu adalah fitur terbaru yang dimiliki oleh Suzuki XL7, dimana fitur tersebut dapat merekam bagian belakang mobil dan bagian depan mobil sesuai yang kita mau. Yang saya suka dari XL7 ini adalah kalau pertama kita dari luar itu penampilannya keren banget, jadi gagah gitu ya untuk kita bawa jalan-jalan, itu keren. Kemudian begitu saya masuk ke dalam kabinnya, itu dia punya yang untuk tipe Alpha, dia ada e-mirrornya itu, jadi kita bisa nge-record untuk situasi jalanan depan maupun belakang kita. Nah, itu juga belum ada teknologi itu di mobil-mobil lain ya, jadi baru ada di XL7 yang Alpha ini. Kemudian ada seat adjuster, jadi kalau kita untuk cewek-cewek kadang-kadang kan ngerasa kurang tinggi ya kalau misalnya waktu mengemudi, itu ada seat adjuster yang kita bisa menyesuaikan dengan posisi duduk kita supaya lebih nyaman dan lebih aman dalam berkendara. Itu sih yang paling saya suka dari XL7. Oke, jadi first impression saya dengan XL7, begitu saya lihat luarnya, oh memang dia SUV banget ya. Begitu saya masuk ke dalamnya, tampak sporty, semua sudah kelihatan. Kemudian displaynya ini juga luar biasa, kita bisa mainan macam-macam sana, kita bisa lihat throttle kita, gas kita seberapa, terus habis itu powernya dia, kemudian torsinya dia bisa kebaca, dan yang seru lagi di sana ada GeForce viewer, jadi kita bisa kelihatan banget kalau GeForce-nya mainnya seberapa, kita beloknya seberapa, dia juga kelihatan. Kemudian untuk displaynya, untuk mirroring ini, dia juga ada recordingnya. Pokoknya dia all time recording nih, depan dan belakang. Jadi kalau memang misalnya ada sesuatu pun kita juga bisa view recordnya dia, apa kita yang salah, apa orang lain yang salah, itu juga sangat-sangat membantu. Kemudian kita lihat lagi dengan mesinnya, itu memang torsi dan powernya dia sedikit lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kemudian stabilitasnya dia di kecepatan yang tinggi juga sangat-sangat baik. Untuk kenyamanannya dia memang kayak R3 yang lebih canggih lagi, dia sangat-sangat nyaman juga untuk dikendarai dalam jarak jauh. Jadi XL7 recommended lah. XL7 pertama melihat, wah ini tren Surabaya banget gitu. Lebih tinggi, tampak maco, cocok lah sekarang untuk Surabaya ya. Tapi banyak saya dikecewakan dengan bentuk yang tinggi ini, tapi ternyata tidak diikuti dengan kemampuannya. Nah ini begitu saya nyoba, pertama masuk ke kabin, yang saya lihat adalah wah ada kontrol traction ini, ESP. Ini sudah karena saya cacat lahir ya, senengannya performance, saya nikmati performance. Pertama yang saya nikmati itu remnya sudah ABS, dan betul-betul ketika dicoba di tempat yang licin ternyata dia sangat membantu sehingga setir tetap dapat dikemudikan. Yang lebih menyenangkan lagi, ada power tambahan kalau buat main-main ya.
GSP ini kalau kita matiin, kita tahu betul-betul XL7 ini binanya seperti apa, tenaganya luar biasa. Kemudian selanjutnya interior bagus, door trim tergandeng, saya merasa feel like a home. Saya ada mobil yang begitu dan saya senang sekali. Tergandeng semua sepertinya sinkron. Kemudian ada multi displaynya yang sangat informatif. Saya bisa belajar bagaimana mengemudi itu torsinya besar, tenaganya kecil sehingga jauh lebih irit. Kita bisa mainin di situ, kita bisa lihat di situ bagaimana mengemudikan dengan safe, artinya irit. Nah, di sini bisa kita nikmati. Yang lebih sangat impresif sekali, saya tidak menemukan body roll yang berlebihan. Biasanya kalau ada kita yang namanya cross dan yang lain-lain itu, yang terasa adalah sangat mengecewakan ketika kita ada cornering, tentunya ada perpindahan transfer weight itu yang membuat kita merasa limbung. Ini saya tidak merasakan di XL7. Itu yang utama untuk kestabilannya yang bisa